Tuhan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada pagi hari Sabat ini kami bersuka cita dengan tubuh yang sehat. Datang merayakan hari Sabat Tuhan, berkumpul di tempat ini di One Christ Community untuk diberkati oleh puji-pujian, diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami pelajari. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, tuntun hati pikiran kami, agar kami bisa menghidupkan tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pergaulan kami, agar kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat saudara-saudara. Puji Tuhan oleh karena kita boleh bertemu kembali ya. Beberapa kali saya dijadwal tidak bisa datang karena ada pekerjaan atau kesibukan yang harus saya selesaikan. Tapi pada akhir bulan Mei ini saya boleh diatur kembali untuk datang bertemu, bersahabat bersama saudara semua dan juga kita belajar firman Tuhan. Seperti yang informasi yang diberikan sama saya cek dulu nih ya topiknya ya. Following God's Guidance ya. Sahabat yang pertama, Understanding His Guidance, Bapak Purwa Hartono. Kemudian Pastor Christopher Tapiheru, Accepting His Guidance. Lalu yang ketiga adalah The Purpose of His Guidance ya. And the last one is Living His Guidance ya. Guidance, tuntunan, pengajaran yang diberikan Tuhan. Anda menerima itu tuntunan, do you know what is the guidance of God? But the last one is very important one is how to live the guidance that comes from God. Adalah hal yang sangat menarik ketika kita bicara tentang how to live the guidance of God. Karena itu yang paling susah Pak. Kalau mau cari tahu guidance Tuhan itu apa ya baca aja Alkitab. It's very simple. Tapi bagaimana menghidupkan tuntunan Tuhan itu, that's the great challenge yang dihadapi oleh setiap orang. Trust in God, lalu nextnya adalah Lord, I lay hold of your guidance today and always. Ya. Saya selalu berpegang, bergantung kepada tuntunanmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Ada beberapa ayat yang saya mau share kepada kita pada hari Sabat ini. Dalam Ulangan pasal 30, Anda nanti boleh catat, nanti boleh baca di rumah. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20, ini message sangat jelas dari Musa kepada seluruh Israel pada waktu itu. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Musa katakan engkau harus mengikut, mendengarkan, melakukan perintah Tuhan Allahmu? Ada yang mau jawab, kenapa? Based on this text. Kenapa? Musa katakan mulai hari ini engkau harus mendengarkan, melakukan suara dan perintah Tuhan. Kenapa? Sudah banyak yang beralih ke idol ya. Ada lagi enggak? Nah, di sini Bapak-bapak persoalannya. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan. Kalau Anda bukan umat Tuhan, tidak usah capek-capek mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Tetapi karena saudara sudah diadapt, sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka ada yang dituntut Tuhan dari kita. Apa yang dituntut itu? Listen and obey the voice of the Lord and all the commandments of God. Ya. Jadi Tuhan sudah adopt kita, sudah angkat kita menjadi anaknya, maka ada di situ permintaan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Oke. Ulangan pasal 27, mari kita lihat ini bagaimana ya Tuhan melalui Musa memberikan amaran kepada bangsa ini.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan apa? Kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut apa? Kepadanya. It is a choice to live His guidance. Kenapa? Kembali lagi ke ayat yang sebelumnya. Karena aku telah mengadopsi engkau, mengangkat engkau menjadi anakku, maka Tuhan katakan supaya engkau hidup baik engkau maupun apa? Keturunanmu. Jadi kenapa saya harus living His guidance itu? Satu, Anda sudah diadopsi oleh Tuhan. Yang kedua, supaya baik hidupmu. Nah, kalau menghidupkan kehidupan yang Tuhan tuntun pada kita, terus hidup kita nggak jadi baik, terus ngapain Pak? Capek Pak. Tetapi supaya baik hidupmu, pilihlah pada hari ini. Ayat yang berikutnya, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Ini janji kepada Israel, but this is the same promise to whole people of God. Apa kata Tuhan? Saya sudah adopsi kamu. Yang kedua, hidupmu akan lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, you akan saya angkat. Jadi inilah pentingnya menghidupkan tuntunan Tuhan di dalam apa? Kehidupan kita. Yang berikutnya, karena ini basicnya. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. I am your God. Kembali lagi kepada apa yang Musa katakan, bahwa engkau sudah diangkat oleh Tuhan. Sekarang Tuhan itu, pencipta itu adalah Tuhan saya. Lalu perintah Tuhan katakan, hiduplah sebagai apa? Anak-anak yang taat dan janganlah turuti apa? Hawa nafsu. Baik, apakah tuntunan Tuhan itu? Saudara sudah pelajari ini, tapi saya hanya simpulkan saja. Yang pertama adalah suara Tuhan, betul ya? Suara Tuhan. Di zaman Alkitab Tuhan itu bisa langsung berbicara kepada manusia. And that's God's guidance. Yang kedua itu adalah apa? Firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan itu ada perintah, hukum dan ketetapan. Dan itulah yang diulang-ulang oleh Musa. Dengarkanlah suara Tuhan. Lakukanlah ketetapan perintah Tuhan. Itulah living His guidance. Menghidupkan tuntunan apa? Tuntunan Tuhan. Baik. Tapi saya mau kasih masalahnya. Masalahnya apa? Kenapa seseorang itu tidak menurut? Yang punya anak-anak di rumah. Kenapa anak kita tidak menurut? Ayo, kenapa? Yang pertama, jangan-jangan anak itu sudah tidak mengasihi orang tuanya. Demikian juga kita ini, kenapa kita tidak nurut sama Tuhan? Jangan-jangan kasih kita sama Tuhan sudah apa? Memudar. Sudah turun dia. Karena itu yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak apa? Menurut. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menurut. Jadi kalau sekali-sekali kita melanggar firman Tuhan, yaitu berarti sekali-sekali kasihnya turun, saudara. Suami-suami, kenapa kita menurut sama istri? Ayo jujur. Kenapa? Takut. Kalau takut mah kacau kita nih. Nah, ini pengantin muda nih, baru ketemu saya setelah menikah beberapa waktu yang lalu. Kenapa you nurut sama Angie? Wah iya kan. Ya kalau enggak nanti di rumah perang nih. Karena kasih Pak. Papi, nanti malam pulang jam 6 ya. Nurut gak? Nurut bos. Loh kenapa nurut? Suami takut istri? Enggak bos. Saya mencintai istri saya. Makanya saya pulang jam 6. Gitu.
Yang bilang suami takut istri itu karena tidak punya kasih dia, makanya takut. Nah ketika suami mau pulang, mami saya pulang jam 6, masakin makanan A, B, C, D. Istri nurut nggak bu? Ayo, kalau ngomong banyak banget permohonannya. Nggak tahu capek apa? Itu berarti apa? Berarti kasihnya udah turun ya. Jadi apa yang Yesus katakan, itulah praktikal hidup ini saudara. Kalau kasih itu sudah turun, penurutannya pun mulai turun deh. Tapi kalau kasihnya semakin naik, penurutannya apa? Semakin apa aja yang diminta pasangan, ngikut aja dia. Orang kasihnya sudah di situ semua. Dia tidak pernah berbagi kasih kepada apa? Orang lain. Baik, yang kedua. Ini saya baca dari Alkitab. Kenapa orang tidak menurut? Yang kedua Alkitab katakan karena kekerasan hatinya. Stubborn, kepala batu. Kenapa anak kita tidak menurut? Ya mungkin karena sudah kepala batu dia. Kenapa sampai kepala batu? Karena selama tiap-tiap hari pertumbuhannya dia tidak pernah diajar menurut. Sehingga akhirnya jadi kepala apa? Keras kepala. Alkitab katakan apa? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat itulah engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Keras hati, bebal. Itu juga yang jadi pengalaman orang Israel. Kenapa Israel itu susah nurut sama Tuhan? Musa katakan, kamulah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Pendeta, kalau saya lihat mujizat seperti orang Israel di padang gurun, saya pasti nurut. Bohong, saudara. Enggak mungkin. Karena penurutan itu bukan karena mujizat. Bukan. Siapa yang enggak senang lihat tiang awan, tiang api tiap hari di langit gitu? Hah? Siapa yang enggak senang? Kalau seandainya sekarang tiba-tiba di sini ada tiang awan lewat, gimana? Terus jadi penurut, saudara? Enggak, terkagum, iya. Nurut belum tentu. Karena penurutan itu kasih. Ya, yang ketiga, kenapa sih seseorang itu enggak mau nurut ya? Jangan-jangan dalam hidup anak-anak kita itu masalah ini ada. Yang ketiga, menurut Alkitab, sok tahu. Ayo. Merasa lebih benar, lebih pintar, pasti dia enggak nurut. Untuk apa juga saya nurut sama dia kalau saya lebih tahu, kan gitu. Tapi dalam Alkitab sok tahu. Ya. Ada orang yang bodoh yang mendirikan rumah di mana? Di atas pasir, ini orang kan sok tahu ini. Tapi orang yang pintar mendirikan rumah di atas apa? Batu. Dia baca textbook, kalau bangun rumah jangan di atas pasir, di atas batu. Kalau dia sok tahu dibangunnya di atas apa? Pasir. Ada dua orang datang ke rumah Tuhan berdoa. Satu pemungut cukai, satu orang Farisi. Orang Farisi merasa lebih benar dari orang lain. Aku bersyukur bahwa aku tidak berzina, tidak mencuri, tidak ini, tidak ini. Dan juga tidak seperti kawan sebelah ini katanya kan. Sambil berdoa sambil nunjuk. Saudara. Pemungut cukai ini. Ya, lalu Yesus katakan apa? Sementara pemungut cukai itu berdoa duduknya di belakang. Nah, jadi yang duduk di belakang itu mirip-mirip pemungut cukai dia. Tapi dia memukul-mukul apanya? Dadanya. Tuhan ampunilah saya. Apa kata Yesus? Siapa yang dibenarkan di antara dua orang ini? Pemungut cukai itu bukan orang Farisi yang merasa dirinya benar. Kalau saudara dan saya selalu merasa tahu tentang kebenaran ini, tahu tentang semua hidup ini, Andalah orang yang tidak akan menurut sama Tuhan. Karena Anda merasa tahu. Ya. Nah yang keempat, ini saya baca-baca di Alkitab. Kenapa sih orang itu tidak menurut? Ya karena tidak percaya. Tidak percaya. Ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah, dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak apa? Percaya. Tuhan katakan Israel, maju, perang. Nggak mau maju. Kenapa nggak maju? Tidak percaya sama Tuhan bahwa mereka bisa mengalahkan penduduk negeri Kanaan. Orang yang tidak percaya, dia tidak akan menurut. Kalau Anda percaya kepada istri Anda menurut. Kalau Anda percaya kepada suamimu, Anda akan menurut. Kalau anak-anak percaya sama orang tua, anak-anak akan menurut.
Kalau percaya. Yakin orang tua saya ini mengajari saya hal yang benar. Orang tua saya ini akan mencukupi kebutuhan saya. Orang tua saya ini akan menyelamatkan saya ketika saya akan jatuh ke dalam dosa. Maka dia percaya, nurut sama orang tua. Lalu yang terakhir, saya baca di Alkitab. Saudara bisa tambahkan sendiri ya. Tapi yang saya temukan inilah. Kenapa orang tidak menurut? Karena suasana hatinya tidak gembira. Kita orang tua kadang-kadang anak lagi nangis dikasih penataran P4. Kamu tuh ya, dibilangin mami, gak mau dengar. Orang dia lagi nangis, Pak, gak masuk apa yang diomongkan, itu gak masuk. Orang suasana hatinya lagi apa? Lagi gak senang. Coba bayangkan kalau anak itu kita kasih es krim, lalu ketawa-ketawa dia. Apapun kita bilang masuk. Nanti malam nak belajar jam 7, iya mami. Ya, habis itu cuci kaki, tidur, iya mami. Gitu. Kenapa? Senang hatinya. Coba kalau suasana hatinya, nanti malam belajar jam 7. Ini aja terus gak mau dia. Gak mau. Nah ini juga terjadi dalam dosa pertama di dalam Alkitab setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Apa itu? Kain dan Habil. Ya. Habil persembahkan binatang, ternak, Kain mempersembahkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tapi lihatlah apa yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu apa? Muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat apa? Menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Dan karena muka muram itulah, maka Kain membunuh apa? Habel. Nah sekarang saya lihat-lihat nih mukanya yang muram siapa ini ke gereja ini. Ya. Ya, jadi pastikan kalau ke gereja jangan muka apa? Muram. Ya. Tapi jangan muka ketawa terus. Nanti orang bilang, oh mungkin lagi stres ini ya. Ya. Ke gereja kok ketawa terus gak ada apanya. Gak ada stop-stopnya ya. Tetapi hati yang sedang tidak gembira menghambat seseorang menurut kepada Tuhan. Bahkan cenderung untuk melakukan pelanggaran. Amsal pasal 32 ayat yang ke-8. The Lord says, I will teach you and guide you in the way you should live. I will watch over you and be your guide. Ada message, ada promise yang Tuhan berikan. Apa itu? I will apa? Teach you. Guide, dibantu saudara. Tour guide. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar kasih pengajaran. Tetapi dia juga akan menuntun kita. Kemudian apa? In the way that you should live. Di jalan yang seharusnya engkau hidup. I will watch over you. Saya akan mengamat-amati kau. And be your guide. Menghidupkan tuntunan Tuhan. Garantinya sudah dikasih di depan. Bukan di belakang. Bukan di tengah. I will teach you and guide you. In the way you should live. Jadi sudah dikasih garantinya. Nggak usah khawatir. Ketika bangsa Israel mau masuk di padang belantara itu setelah menyeberang. Ini gimana ini jalannya ini? Tuhan katakan apa? Lah itu kan ada tiang awan. Ada tiang api. Mereka lah yang akan apa? Menjaga engkau. Melindungi engkau. Living his guidance, the conclusion is about the life of Enoch. Itulah living his guidance. Menghidupkan ajaran tuntunan Tuhan melalui pengalaman Henok. Apa kata Alkitab? Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan apa? Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Itu total 365 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 350 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan apa? Dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Kemana dia? Mati? Enggak. Dia diangkat oleh apa? Oleh Tuhan. Nah, bahasa Indonesia saja yang menggunakan kata bergaul. Dalam terjemahan aslinya sebenarnya dan Henok itu hidup walk with God. Living his guidance means walking with God. Berjalan dengan Tuhan.
Ada satu tokoh lagi di Alkitab yang mendapatkan kesimpulan seperti Henokh, yaitu Nuh. Ini tidak jauh dari cerita Henokh dia ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kembali bahasa Inggrisnya, and Noah walked with God. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana sih bergaul dengan Tuhan itu? Kalau saudara baca ini, Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Bagaimanakah kehidupan orang-orang di zaman Nuh? Alkitab katakan manusia itu kejahatannya besar, kecenderungan hatinya selalu yang jahat, bumi telah rusak, sungguh rusak benar. Segala manusia menjalankan hidup yang rusak. Bisakah kita hidup menjadi orang yang benar di tengah-tengah orang yang tidak benar? Bisa. Jawabnya bagaimana? And bla 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 walk with God. Yang bla bla blanya itu isi sendiri nama saudara. Nah itu aja. Ayo sebut sendiri, sebut. Kalau nanti saya kasih contoh, saya kan Pak Pendeta ini mementingkan diri, dia doang yang dicoba. And Pardosi walk with God. Ya sebut aja nama saudara. Dan setelah itu Henokh tidak ada. Dan setelah itu ganti nama saudara. Milton Pardosi tidak ada lagi. Kemana bos? Kemana? Dia diangkat oleh Tuhan. And Noah walk with God. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sih orang bisa hidup benar bertahan dalam dunia yang Alkitab katakan kacau. Dunianya pun kacau, orangnya pun kacau. Bagaimana Nuh bisa tetap menjadi orang benar meskipun the morality of the society itu is corrupt. Bagaimana cara? Yang pertama, karena inilah syarat living his guidance. Yang pertama adalah ini. Dan ini jangan kita lupa. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia Tuhan. Living his guidance dimulai dengan the grace of God. Tanpa itu saudara dan saya tidak bisa. Siapa di antara kita yang bisa menurut dari Kejadian sampai Wahyu? Susah. Susah. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Nuh dilayakkan walking with God. Karena kasih karunia Tuhan, maka Nuh disanggupkan untuk hidup benar di mata Tuhan di antara orang-orang yang apa? Melakukan dosa dan kesalahan. Yang kedua, bagaimana bisa hidup tetap benar di tengah-tengah orang banyak selain kasih karunia Tuhan? Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan aslinya, and Noah decided himself to walk with God. Apa yang beda? Terjemahan bahasa Indonesia, Inggrisnya cuman dan Nuh bergaul, Noah walk with God. Terjemahan aslinya, and Noah decided himself to walk with God. Apa bedanya? Apa bedanya? It's a commitment. Bukan Tuhan yang membuat saudara dipaksa untuk berjalan. You have to decide by your own self to walk with God. Dan inilah yang membuat hidup itu berbeda. Saya menurut kepada Tuhan, tidak ada yang paksa saya. Oleh karena saya sudah terima kasih karunia itu. Lalu saya memutuskan hidup saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Living his guidance is a commitment. Ya. Kalau komitmen itu berarti belajar untuk terus. Ya, statement yang pertama saya katakan tadi, I lay hold on your guidance. From now on, always. Ya. Yang kedua, living his guidance itu bukan hanya sebuah komitmen, tetapi
Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku." Itu sebuah apa itu? Walk before me. Sebuah apa? Perintah. Nah, kembali lagi tadi kepada ayat-ayat buku Ulangan yang saya sampaikan tadi. Engkau sudah diadopsi oleh Tuhan, dijadikan anak, maka engkau harus dengar suara Tuhan. Harus ikuti perintah Tuhan. It is a command from the Lord. Nah, bagaimana membuktikan bahwa itu adalah sebuah perintah Tuhan? Maka Abraham akan menjelaskan, Musa akan menjelaskan kepada kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. They will walk in my law or not." Anda dites oleh Tuhan. Apakah engkau akan tetap berjalan di jalanku atau tidak. Di dalam peraturan ketetapanku atau tidak. Itu adalah menuruti apa? Perintah Tuhan. If you walk in my status, maka engkau sedang berjalan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Berulang-ulang Anda akan temukan ayat di Alkitab yang hanya walk, dan itu terlalu terkait kepada menghidupkan, mendengarkan, melakukan perintah Tuhan. That's living His guidance. Menghidupkan perintah Tuhan. Oke. Jadi it is obedience. Obey God's commandment. Itu adalah sebuah komitmen dan itu adalah sebuah apa? Perintah dari Tuhan. Tetapi mari kita lihat gambar ini. Apa problemnya? Ada sebuah komitmen, Anda sudah bikin komitmen mulai hari ini dan selamanya. Tapi di situ ada tanggung jawabnya. Di situ ada risikonya. Ya, tadi saya perhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi itu, semua ada kaitannya sama ini. Living His guidance. Hidup di jalan Tuhan. Ada risikonya, ada. 40 tahun Israel di padang belantara itu bukanlah perjalanan yang semuanya menyenangkan. Mungkin banyak susahnya daripada senangnya. Mungkin ya. Tetapi ada tujuannya. Apa tujuannya? In the simple way, tujuannya adalah, tadi Musa katakan, supaya baik hidup. That's in the simple way. Supaya baik hidupmu. Supaya kau kuangkat ke atas. Tetapi tujuan yang paling besar adalah kehidupan yang kekal. Itulah tujuan kita. Oke, sekarang bagaimana? How to live under God's guidance. Bagaimana hidup di bawah tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah meditation upon His word. Bagaimana kita mau tahu tuntunan Tuhan kalau saudara tidak cari tuntunan Tuhan? Dengar, baca, renungkan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Dan kalau saudara baca itu Alkitab, temukan itu kebenaran, ambil itu, tinggalkan dia di dalam hatimu. Itulah proses sebuah meditasi. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita memang lalai baca Alkitab. Ya. Kalaupun Bapak Ibu saya tidak bisa baca 3 pasal sehari. Gitu ya. Paling tidak jangan hari itu lewat tanpa kau membaca Alkitab. Mungkin hanya sebuah cerita dalam Alkitab kau baca. Mungkin hanya 1, 2, 3 ayat kau baca. Carilah tuntunan Tuhan tiap hari bagimu. Ya. Yang kedua, sensitivity to the leadership of the Holy Spirit. Belajarlah untuk sensitif kepada tuntunan, pimpinan dari apa? Roh Kudus Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Fungsi Roh Kudus itu adalah mengingatkan kamu akan dosamu, mengingatkan kamu akan apa? Kebenaran.
Nah, itu sebabnya start your day asking the guidance of the Holy Spirit. Minta Tuhan, jangan sampai saya salah melangkah hari ini. Jangan sampai Tuhan, saya salah melakukan sesuatu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang kasih tahu saya. Dan banyak kali dalam hidup ini, saudara dan saya tidak sadar, Anda tidak jadi pergi ke satu tempat, itu karena Roh Kudus yang katakan, no need to go there. Tapi ada aja halangannya, ban kempes lah. Ya, ban kempes ngamuk-ngamuk kita sama ban. Ya. Ada banyak cerita orang yang ke airport terlambat, ngamuk-ngamuk pas pesawatnya jatuh, haleluya puji Tuhan, aku nggak jadi masuk pesawat. Lah tadi ngamuk-ngamuk gimana? Terus tadi yang marah-marah gimana? Saudara-saudara, ada banyak cara Tuhan untuk menghentikan saudara. Pertanyaannya adalah, saudara sensitif enggak? Tuhan kenapa ya jadi saya terlambat ya? Jangan-jangan Tuhan punya rencana sama saya. Ya, tapi jangan begini, Tuhan kenapa saya terlambat ke gereja ya? Jangan-jangan Tuhan punya rencana sama saya. Enggak Pak ya. Itu Bapak sengaja itu Pak. Ya, tapi kalau saudara tiba-tiba sedang mengerjakan sesuatu, Tuhan kenapa ya kok ini enggak selesai? Jangan-jangan ada Tuhan. Berbicaralah sama saya Tuhan, supaya saya paham kenapa ini bisa begini. Be sensitive to the leadership of the Holy Spirit. Yang ketiga adalah willingness to wait for God's timing. Ya. Tuhan itu tidak pernah bekerja terlambat. Ada satu lagu dia, 4 days late. Ya, pernah dengar ya lagunya ya? Itu cerita tentang Lazarus yang 4 hari kemudian baru dibangkitkan dari kematian. Bagi Anda Tuhan itu terlambat, betul ya? 4 days late ya. Tapi bagi Tuhan dia tidak terlambat. He has his own time. Ini persoalannya. Saudara mau cepat, Tuhan punya jadwalnya sendiri. Ya, Tuhan itu tidak terlalu cepat menolong saudara, tidak terlalu lambat menolong saudara. Karena dia punya waktunya sendiri. Kadang-kadang kita, saya belum minta Tuhan sudah kasih. No, Tuhan punya waktunya sendiri jawab saudara. Loh tapi saya belum minta, kau nggak minta pun Tuhan tahu. Kalau nunggu kau minta baru Tuhan kasih, ya bukan Tuhan. Sebelum Anda minta dia sudah tahu. Bahkan yang Anda tidak minta pun Tuhan kasih. Yang Anda minta nggak dikasih. Kenapa? Karena yang kau minta hanya untuk menyenangkan, memuaskan hawa nafsumu. Itu sebenarnya Tuhan tidak kasih. Tetapi keinginan untuk menunggu waktu apa? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Lagunya mana itu? Pasti yang terbaik. Jangan cuma dinyanyikan. Kalau sama Tuhan kok nggak sembuh-sembuh ya Tuhan. Ya tunggu aja waktu Tuhan, waktu yang apa? Yang terbaik dalam hidup kita. Yang keempat, following God when the way is unclear. Gimana? Setuju gak? Mengikut Tuhan kalau jelas, ya semua juga mau. Tetapi mengikut Tuhan meskipun di depan itu sepertinya tidak jelas. Israel mau kemana kita? Tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan? Mau di depan sana. Tapi gelap saudara. Gelap. Yang jelas cuman tiang awan, tiang api. Apakah kita mau mengikut Tuhan ketika hidup ini seperti tidak jelas di depan? Apa kata Tuhan? Rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jelas Anda dan saya yang belum diizinkan melihat jelasnya rancangan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang selanjutnya adalah walking in the Spirit of God in order to be strong and courageous. Jadi Anda perlu kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sensitif kepada suara-suara Roh Kudus Tuhan, tetapi Anda perlu Roh Kudus supaya Anda menjadi kuat dan berani untuk apa? Living His guidance. Perlu sebuah keberanian untuk menghidupkan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya adalah willingness to face apa? A conflict. Tadi masih ingat lingkaran itu ya? Ada komitmennya, ada tanggung jawabnya, ada risiko yang Anda harus hadapi. Dan inilah willingness to face apa? Conflict. Ya.
Jangan cari-cari konflik. Jangan cari pencobaan. Tapi kalau ada di depan, hadapi. Karena sejak awal manusia jatuh dalam dosa, maka dunia ini sudah ada dalam the great controversy. Sudah ada konflik terus. Dan saudara saya harus hadapi itu. Dan siap menghadapinya. Asal yang di atas. Walking in the Spirit of God in order to be strong and courageous. Lalu selanjutnya adalah willingness to obey God and leave all the consequences to Jesus Christ. Saya siap, saya rindu menurut dan menyerahkan semua konsekuensi yang harus saya hadapi. Kalau seandainya saya menurut, saya harus menderita. Kasih sama Tuhan, udah biar Tuhan yang tanggung. Bukan saya lagi. Ya. Kalau kita selalu berpikir, aduh nanti saya harus begini, akan begini. Nggak jadi saudara. Nggak jadi kita living His guidance itu. Nah sebagai conclusionnya, ini konklusi dari kehidupan Henoknya. And God Himself was their teacher, constantly praying, consciously studying, keeping in touch with the unseen. They walk with God as did Enoch. Jadi apa itu bergaul dengan Tuhan, living His guidance? Yang pertama apa? Tetaplah berdoa. Lalu teruslah mencari tuntunan Tuhan itu, belajar. Kemudian keeping in touch with the unseen. Tetaplah terhubung dengan yang tidak terlihat, yaitu Tuhan kita itu. Then you are walking with God. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan, ku yakin Engkau setia.